Betul. Bahkan kamu bisa kehilangan apapun, asal kamu masih punya harapan, maka kamu masih bisa survive. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, welcome back. Selamat datang kembali di seri video Inner Game Podcast. Ini adalah sebuah tema besar yang membahas tentang bagaimana kita menata pikiran, mengasah kolbu, mengolah perasaan untuk jadi sosok yang lebih baik, lebih produktif, sekaligus juga lebih damai, lebih tenang, sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat insya Allah. Dan teman-teman, seperti biasa dalam setiap seri video Inner Game Podcast, kami berupaya menghadirkan satu sosok inspiratif, seorang trainer, seorang guru kehidupan yang sudah mencerahkan banyak orang insya Allah. Dan mudah-mudahan dari obrolan ringan ini ada inspirasi, ilmu, motivasi yang menggugah kita dan mengubah hidup kita insya Allah. Dengan siapa kita akan ngobrol di video kali ini? Kita akan berbincang-bincang dengan Mas Andra Donata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu Mas, Masya Allah. Hatur nuhun Mas Andra. Terima kasih banyak. Terima kasih nih. Saya yang bersyukur bisa hadir di sini. Masya Allah. Ternyata kita sama-sama orang Bekasi ya Mas ya. Deket ya. Mas Andra, makasih banget. Saya tuh diem-diem pembaca bukunya Mas Andra nih. Udah lama nih saya punya bukunya nih ya. Design Your Hope. Ya, Mas Andra, sebelum kita mulai, mangga Mas Andra kenalan dulu kesibukan sekarang tuh apa, aktivitas, ngapain aja, mangga Mas Andra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Donata. Kesibukannya menjadi seorang trainer, menjadi seorang coach, menaungi lembaga asadaya.id. Dan ya sedikit-sedikit konten sosial media lah. Masya Allah, konten kreator ya. Mas Anda di mana-mana nih Mas ya. Selain di tempat dulu pernah ya Mas ya, bersama Mas Indrawan masih di Kubik ya, sama Pak Jamil, bersama Pak Pras juga. Dan sekarang fokus di Asadaya Mas ya. Betul. Berarti hampir semua aktivitas Mas Andra itu di corporate ya Mas ya, melatih corporate 99%. Masya Allah. Jadi banyak banget nih corporate yang makin melesat nih wasilahnya Mas Andra nih. Amin. Masya Allah. Mas, sekali lagi makasih udah mau hadir. Ada satu tema nih teman-teman yang saya memang request khusus sama Mas Andra untuk ngebahas tema ini. Tadi buku yang sempat saya spill nih. Dulu Mas Andra pernah nulis tentang Design Your Hope nih teman-teman bukunya. Sekarang masih ada Mas ya? Masih ada, tapi dijual digital. Digital ya? Nah nanti linknya kita taruh di deskripsi. Karena kalau ngomongin harapan ini penting banget ya Mas. Sangat. Katanya orang itu tanpa makan masih bisa bertahan 7 hari. Tanpa minum masih bisa bertahan 3 hari. Tapi kalau tanpa harapan berat tuh Mas. Betul. Bahkan kamu bisa kehilangan apapun, asal kamu masih punya harapan, maka kamu masih bisa survive. Masya Allah, itu quote pertama ya. Boleh kehilangan apapun, tapi jangan sampai kehilangan harapan. Karena gitu, itu adalah energi kita untuk kita terus mau bangkit dan survive. Gitu. Oke. Untuk bangkit, untuk survive, butuh yang namanya harapan. Betul. Dan kalau ngomongin kita kaitkan dengan inner game, ini inner game berarti Mas ya. Betul. Bagaimana kita menata pikiran, perasaan agar harapan itu tetap ada. Betul. Oke, Mas Andra, kita langsung ke why nih Mas. Kita mulai dari why. Siap. Kenapa Mas Andra? Hope itu penting. Apa pentingnya kita ngejaga harapan? Jangan sampai harapan itu hilang. Bahkan tadi boleh kehilangan apapun, tapi jangan kehilangan harapan. Why? Bisa panjang ini. Panjangin Mas, kita panjangin. Karena justru why-nya ini yang jauh lebih panjang daripada how-nya. Oke. Gitu. Ada alasan pribadi, ada alasan yang sifatnya lebih keluar gitu. Oke. Alasan pribadi adalah karena saya itu waktu itu sering diundang menjadi seorang trainer, terus disebut sebagai, wah kita undang motivator kita, untuk memberikan semangat bagi para peserta. Nah di saat itu tuh entah kenapa vibrasi kata motivator kita, memberi motivasi kepada orang, itu saya kok nggak relate gitu. Sampai akhirnya terjadi perenungan, betulkah saya seorang motivator? Dan betulkah memang saya bisa memotivasi orang lain? Karena saya khawatir gitu bahwa saya ini ternyata hanya membuang-buang uang korporasi gitu. Di label sebagai motivator. Ternyata orang nggak termotivasi. Nah, terjadilah perenungan saat itu. Sebenarnya apa yang membuat orang termotivasi? Dan apakah selalu memang harus motivator yang memberikan motivasi? Menarik nih. Nah, akhirnya kemudian terjadilah perenungan sampai akhirnya saya menemukan satu kata itu, yaitu harapan.
Karena waktu itu saya sendiri mengalami sesuatu di hidup saya membuat saya jatuh, yaitu kehilangan ibu saya. Ibu saya meninggal dan lain sebagainya. Satu hal yang membuat saya kembali bangkit itu adalah ketika saya masih melihat ada harapan di depan. Artinya harapan ini adalah akar dari motivasi. Dorongan untuk akhirnya kita mau bangkit kembali dan termotivasi. Dan ada pengalaman pribadi tadi ya, sempat terpuruk setelah kehilangan ibu. Dan masih banyak juga rentetan kegiatan aktivitas lain yang membuat saya jadi ngerasa, udahlah gitu. Nah, ketika seseorang akhirnya bangkit dan punya harapan, orang akan mulai find a way. Akan mulai berpikir untuk mencari solusi, bukan berpikir ya Tuhan kenapa begini. Cara berpikirnya udah ke switch tuh. Iya, dari victim mentality gitu ya. Exactly. Playing victim. Sudah mulai mencari solution focus. Fokus pada solusi, mencari jalan gitu Mas ya. Iya, tadinya kenapa saya, jadi bagaimana caranya. Banyak di antara kita ini relate banget nih Mas. Banyak di antara kita kalau lagi punya masalah, itu tuh nanyanya tuh, why me? Kenapa ini terjadi? Padahal mestinya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, gitu, Mas. cuman untuk bisa membuat orang bergeser ke situ, dia harus bisa melihat dulu bahwa masih ada harapan di depan. Exactly. Kalau dia nggak ngelihat itu, ya dia akan terus playing victim. Iya. Nah, dari situ akhirnya kemudian buku ini muncul. Ada satu niatan lain. Guru saya Mas Jamil waktu itu bilang gini. Kartu namanya trainer itu ya buku. Iya, Pak Jamil Azaini ya. Ya, kartu nama trainer itu buku. Dan yang kedua, Mas Indrawan Nugroho guru saya juga bilang gini bahwa kalau kita meninggal, legacy terbaik apa yang mau kita titipkan untuk generasi berikutnya. Dalam itu. Dan kalau nitip cuman sekedar harta dan lain sebagainya, habis. Tapi kalau yang dititipkan ilmu, bisa jadi itu akan terus berlangsung. Umur kita pendek, tapi ilmu yang kita dokumentasikan dalam buku bisa jadi lebih panjang dari umur penulis. Yes. Para ulama sudah lama meninggal, tapi karyanya lebih panjang umur dibandingkan usianya. Ada yang cuma puluhan tahun, bahkan banyak para ulama yang cuma 40 tahun hidupnya, tapi karyanya ribuan tahun ya Mas ya. Dan salah satu yang membuat kita terus mendapatkan pahala walaupun umur kita sudah nggak ada, adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, dari situ tercetuslah untuk membuat sebuah buku, yang bukunya itu diniatkan agar Anda nggak butuh motivator kok. Artinya kita bisa memotivasi diri sendiri. Iya, makanya di bawah itu ada tulisannya tuh yang paling kuning. Yang kuning paling bawah. Bukan buku motivasi. Anda sendiri yang jadi motivator diri Anda. Wah, teman-teman ya. Jadi niatnya adalah mengempower diri sendiri dengan sesuatu yang orang menganggapnya saat itu abstrak. Bahkan di teori psikologi sebelum waktu masih eranya Freud dan sebagainya, masih negatif psikologi. Hope atau harapan disebut ilusi. Gitu ya? Iya, artinya masih dianggap belum sesuatu yang positif saat itu. Itu menarik tuh Mas. Anda pernah juga dengar dari antum tuh. Jadi ada perbedaan antara hope dengan angan-angan gitu ya. Nanti kita bahas ke sana. Lanjut. Sehingga akhirnya pada saat itu dianggap harapan itu hanyalah sebuah ilusi. Ada bukunya The Future of Illusion. Sampai akhirnya di pertengahan abad ke-20 ada psikologi yang memang sudah mulai ke psikologi positif. Positif psychology. Itu Rick Snyder salah satunya yang meriset dan akhirnya kemudian mengembangkan bahwa harapan itu ternyata punya korelasi positif terhadap produktivitas, terhadap kesehatan, dan terhadap mental seseorang. Gitu. Jadi ada kaitannya nggak sih kalau boleh tadi ya, karena Mas Andra ini kan membersamai banyak corporate gitu. Berarti ada kaitannya Mas antara hope dengan performance seseorang. Sangat. Hope dengan energi. Gimana tuh Mas? Bahkan ada risetnya kalau itu. Ya, mereka yang jadi waktu itu ada penelitiannya Mas. Prinsipnya adalah orang yang punya harapan itu lebih kuat menghadapi tantangan. Dalam bahasa kekinian korporasi sekarang disebutnya resiliensi. Siap. Bisa kebayang dong dengan tuntutan organisasi zaman sekarang, pekerjaan yang semakin overload, perusahaan terus ngepres karyawannya untuk bisa perform lebih baik gitu. Nah, kalau orang nggak punya resiliensi, maka dia akan mudah menyerah, burn out dan dikit-dikit butuh healing kan gitu. Ya. Nah, harapan itu memberikan dia semacam fondasi agar ketika dia dalam posisi jatuh, dia masih tetap bangkit. Jatuh bangkit. Istilahnya never give up. Iya. Wah, keren. Jadi harapan itu sumber resiliensi tadi. Betul. Endurance-nya lebih tangguh ya. Bukan berarti orang punya harapan hidupnya begini. Tapi orang punya harapan itu kadang jatuh tapi cepat bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi, bukan jatuh
meratapi nasib. Iya. Nah itu gitu. Banyak gitu tuh Mas. Ya. Apalagi memang kaidah hidup itu ya watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Gak mungkin kita di atas terus kan Mas ya. Betul. Ada masanya kita pasti ngalamin jatuh. Kita pasti ngalamin gagal. Kita pasti ngalamin terperosok. Ternyata kalau kita nggak punya hope itu bahaya tuh. Ya. Kita nggak bisa bangkit, kehilangan energi. Betul. Gitu Mas ya. Dan orang masih melihat hope itu berbeda definisinya dengan apa yang akhirnya saya tulis di buku ini. Oh, gimana tuh? Buku ini untuk menjelaskan. Karena hope itu orang melihatnya abstrak. Oke. Bahkan gara-gara kata-kata PHP. Itu hope itu pemberi harapan palsu. Nah, hope itu punya definisi yang akhirnya agak kurang tepat gitu. Lu jangan PHP doang lu gitu ya. Iya, ntar sakit hati, ntar lu kecewa. Udah lah gak usah berharap gitu ya. Nah, seakan-akan berharap tuh jadi jelek ya Mas. Ya. Nah, sedangkan kata harapan itu kendalinya di kita. Nah, makanya di buku itu saya bedakan antara punya harapan sama punya ekspektasi. Kalau kepada orang lain itu punya ekspektasi, kendalinya ada di orang itu. Pantas kamu kecewa. Oh betul. Nah, tapi harapan di buku ini makanya ada kata desainnya, karena kita yang memunculkan harapan itu, kita yang punya kendali terhadap harapan itu. Ada dalam diri gitu ya. Yes. Dan itu skill. Itu skill ya. Itu skill. Nah ini menarik nih. Seneng kalau ngomongin skill. Artinya kalau ini skill, ini bisa kita latih ya Mas ya. Bisa dilatih dan bahkan para pakar mengatakan harapan itu is a verb, kata kerja. Ya. Harapan itu adalah sesuatu yang memang bisa kita latih dalam diri kita untuk kita munculkan, bukan naruh harapan ke orang. Ya. Nah, gara-gara kata jangan banyak ngarep. Iya, nah, itu yang akhirnya kemudian salah satu alasan kenapa buku ini muncul. Iya. Jadi memang judulnya design, ya mendesain harapan. Jadi ini proses inner game ya Mas ya tadi. Inner game banget. Bagaimana kita tadi itu numbuh dari dalam gitu kan. Pikiran, perasaan supaya energi itu tetap ada. Bukan tentang outer ya, bukan tadi. Ya. Menyerahkan itu kepada orang lain. Bahkan di dalam buku ini disertakan beberapa contoh real kasus-kasus orang-orang yang punya inner game yang kuat. Ketika dia punya harapannya kuat, maka situasi luarnya bisa berubah. Boleh Mas, kasih contoh beberapa misalnya. Contoh misalnya gini, di dalam buku itu ada namanya dia seorang editor. Dia seorang yang ada di majalah Paris, LA gitu. John Dominic Bowlby namanya. Nah dia itu kena penyakit lock-in syndrome. Penyakit lock-in syndrome itu membuat tubuhnya tuh paralyzed gitu, nggak bisa bergerak sedikit pun. Ini kisah nyata ya. Dia sampai bahkan menelan air ludahnya saja nggak bisa. Saking nggak bisa ngapa-ngapain tuh ya. Ya. Terus kemudian pertanyaan besarnya adalah apakah orang dengan situasi yang sudah seperti itu bahkan didiagnosa oleh dokter bahwa dia tidak bisa sembuh? Pasti harapannya hancur nggak gitu? Oh pasti dong. Ya ternyata nggak ada korelasinya. Oh gitu ya? Ternyata nggak ada korelasinya. Maka harapan itu adalah keputusan sebenarnya. Ketika seseorang masih punya harapan, maka dia masih bisa memutuskan untuk sisa hidupnya mau diapain. Menariknya waktu itu dokter akan mengatakan, saya lupa waktunya, tapi di tahun itu bahwa dia akan meninggal. Nah yang menarik, dia masih punya keyakinan bahwa dia pengen berbuat sesuatu. Dia berusaha untuk membukukan kisah hidupnya dalam posisi yang udah seperti itu. Tahu nggak gimana caranya? Gimana tuh Mas? Kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya yang terjadi adalah dia berkomunikasi dengan suster menggunakan kode. Yaitu kedipan hanya mata kirinya saja. Hanya kedipan mata kiri. Akhirnya kemudian suster dan juga para dokter berusaha untuk menerjemahkan setiap kedipan itu menjadi huruf. Dan akhirnya mulai muncul di situ komunikasi bahwa beliau masih pengen untuk kemudian bikin buku. Ketika kemudian akhirnya mereka sepakat untuk mengakomodir kebutuhan itu, masa hidupnya lebih banyak. Dan dia bisa melewati bahkan yang ditargetkan sama dokter. Divonis sama dokter itu ya? Divonis sama dokter. Semangatnya keluar, endingnya keluar. Karena dia merasa bahwa dia masih pengen melakukan sesuatu. Buku itu dilakukan proses 2 tahun. Jadi bukunya 3 hari atau saya lupa 3 hari atau 3 minggu setelah buku itu terbit baru dia meninggal. Masya Allah. Dan akhirnya tahun 97 dibuat dalam bentuk filmnya. Apa judulnya Mas? Aku lupa tuh. Butterfly dalam bahasa Inggris. Karena ini Prancis sebenarnya. Nanti kita tampilkan ya fotonya. Di dalam buku itu ada gitu. Ada kata butterfly gitu. Itu menunjukkan bahwa orang-orang dalam kondisi sakit seperti apapun, ketika dia masih punya harapan, dia masih bisa untuk tetap memperkuat dirinya dan lain sebagainya. Bahkan dalam keadaan secara fisik nggak bisa ngapa-ngapain. Ada orang yang bisa jadi dalam posisi mungkin baik-baik saja, cuman karena dia udah nggak punya harapan, ya tetap aja dia akan bisa drop. Malah nggak berdaya kan? Padahal ya itu bisa jadi salah satu masuk golongan gak syukur juga tuh Mas ya. Gak bersyukur akhirnya. Makanya kalau di Shenje Lopez, salah satu yang saya gunakan literaturnya, dia bilang gini bahwa harapan itu memberikan willpower
dan way power. Catat teman-teman. Saat kita punya harapan, itu ngasih kita will power dan way power. Apa itu, Mas? Willpower itu adalah keinginan untuk terus bangkit, semangat. Jadi semangat nggak ada hubungannya sama kesehatan akhirnya. Ya, bahkan sama apapun ya. Iya. Dan nanti salah satu contoh lagi, semangat atau harapan tidak ada hubungannya dengan intelijen seseorang. Contohnya adalah Rian Tumiwa, mungkin pernah dengar dulu. Seseorang yang sudah punya gelar S2, mengajukan ke pengadilan untuk diperbolehkan bunuh diri. Itu nanti kalau di track ke belakang ada tuh kisahnya. Itu diterbitkan Kompas, sempat dibukukan juga di bukunya Renal Kasali. Seseorang yang punya intelijen bagus, punya ini bagus, karena nganggur setahun, terus putus harapan, hopeless, mengajukan untuk bisa dilegalkan bunuh diri. Itu kan. Yang dia hilang kan berarti bukan kesempatan, bukan opportunity, tapi harapan yang hilang. Sehingga dengan situasi itu akhirnya kita bisa menyadari bahwa harapan itu bukan milik segelintir orang. Harapan bukan orang-orang yang punya privilege, yang hidupnya mewah dan lain sebagainya. Harapan itu bisa dibentuk dan itu keputusan. Itu keputusan. Ini menarik teman-teman. Jadi saat kita tadi bisa menumbuhkan harapan, itu efek positifnya banyak banget ya, Mas. Ngasih energi, bahkan ini nggak berkaitan dengan kondisi fisik dan milik siapapun. Kalau kita kaitkan dengan kacamata tauhid juga ini berarti menarik ya, Mas ya. Makanya dalam orang-orang beriman tuh nggak boleh putus asa. Betul. Itu dosa besar itu. Betul. Di Quran pun juga disebutkan, Allah juga menyebutkan banyak tentang putus asa itu sendiri. Yang menarik adalah satu lagi saya kaitkan dengan kekayaan. Banyak orang bilang, ya kalau orang udah miskin mah miskin aja lah, lebih mudah putus asa kan. Ya siapalah gue kan gitu. Tapi kalau orang kaya gitu, nyatanya sekarang banyak orang-orang kaya meninggal bunuh diri. Misalnya dulu kalau kita angkat Whitney Houston, terus banyak artis-artis yang sudah berada di posisi pucuk tertingginya juga memutuskan bunuh diri. Maka pesan yang mau disampaikan di sini adalah bahwa kekayaan, kepintaran itu semua hanya kayak titipan. Itu semua hanya kayak atribut gitu. Tapi selama kamu masih punya harapan, kamu masih bisa untuk mencapai apapun yang kamu inginkan. Masya Allah. Gitu. Selama kita masih punya harapan, kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan, gitu Mas ya. Apalagi tadi kalau kita kaitkan dengan kacamata iman, ya selama kita punya Allah ya Mas ya. Ada yang nggak mungkin. Nah, karena nanti harapan itu dikaitkan dengan faith imanan gitu. Kalau orang yang punya harapan itu biasanya orang yang dekat dengan Sang Maha Pencipta, yang meyakini bahwa ada ya tangan yang lain, sehingga dia nggak merasa sendiri di dunia ini. Nggak merasa kesepian. Orang-orang yang kadang-kadang ngerasa gue udah nggak punya ini, lalu masih punya Allah. Benar. Cuma kan tinggal mau meyakini itu nggak? Iya. Bagaimana Mas Andra mendefinisikan hope itu? Tadi kan banyak orang yang jangan-jangan salah mengartikan harapan. Gimana Mas? Supaya mudah, saya akan pakai pakai ini aja ya, versus dengan kata-kata yang mirip, gitu ya, supaya nanti pembedanya jelas. Apa aja tuh? Jadi ada kata harapan, ada kata optimis, gitu ya, ada kata kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh wishful thinking, atau angan-angan ya. Angan-angan. Gitu. Jadi beda tuh ya? Beda. Harapan, optimis sama angan-angan beda tuh. Beda. Gimana bedanya tuh Mas? Misalnya kalau saya bilang gini, aduh, lihat tuh Mas Sony. Kayaknya udah keren banget, sukses. Gue pengen banget deh kayak dia gitu. Nah itu saya punya harapan nggak itu? Bukan. Itu angan-angan. Itu angan-angan. Kenapa? Karena di situ saya meyakini saja pengen kayak Mas Sony, belum tentu saya yakin saya bisa. Itu kata pertama. Maka hal yang pertama adalah orang yang punya harapan harus meyakini apa yang dia lihat di masa depan, kepengenannya dia itu, dia yakini bahwa itu akan terwujud. Walaupun belum terwujud. Tapi kalau kalimatnya kapan ya gue kayak pengen deh gue kayak Mas Sony gitu. Itu sebenarnya udah terimplan dalam dirinya. Kita cuman pengen, tapi nggak yakin bahwa itu bisa terwujud. Itu indikator pertama. Itu apa? Angan-angan itu berarti? Itu angan-angan. Angan-angan ya, wishful thinking. Ya, jadi cuman kepengen, tapi nggak ada keyakinan. Nah, maka indikator pertama harapan adalah adanya keyakinan yang kuat terhadap sesuatu yang dia lihat di kepala dia tentang masa depan, walaupun itu belum terjadi. Sama kayak kita meyakini surga kan. Kita meyakini neraka, emang udah lihat, emang udah berkunjung. Tapi karena yakin, maka kita akan berbuat sesuatu di dunia ini untuk nantinya harapannya bisa masuk ke surganya Allah. Berarti kan keyakinan itu memberikan kita sebuah harapan. Hari ini saya akan berbuat baik dan segalanya karena saya tahu nanti ada surga menunggu saya di sana. Nah itu sama dengan itu. Dalam hidup juga kalau kita nggak melihat sesuatu di masa depan yakin, maka energi untuk mau mengupayakannya jadi lemah. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah
perbedaan dengan optimis. Nah, itu mirip-mirip tuh Mas. Iya. Harapan sama optimis. Misalnya gini, yakin nggak Indonesia 2024 sampai 2029 dengan kepemimpinan Pak Prabowo akan lebih baik? Oh, ini jawabnya gimana nih Mas? Kan gitu kan? Ya, yakin. Misalnya bilang, yakin. Yakin. Pertanyaannya, Mas yakin dari mana bahwa Mas bisa punya keyakinan itu? Itu. Artinya apakah Mas nanti ada di kementerian? Iya, enggak sih, saya cuma yakin aja. Nah, itu namanya optimis. Oh. Jadi optimis adalah yakinnya benar, dapat, sama kayak hope. Iya. Yakinnya dapat, tapi dia dalam arti di dalamnya dia nggak punya kendali untuk kemudian mengupayakan itu. Oke. Itu yang disebut dengan optimis. Iya. Saya kayaknya optimis nih nanti sore nggak hujan. Tapi kita nggak punya kendali. Nggak punya kendali untuk lakuin itu. Sedangkan hope, nah selain dia meyakini akan masa depan, dia juga punya kendali untuk mengupayakan apa yang harus dilakukan. Oke. Makanya saya bilang tadi, ngarep dengan itu berbeda nih. Harapan itu ada dalam kendali kita. Iya. Misalnya, saya yakin banget bahwa gue bisa kayak Mas Sony nih ke depan. Gue pengen kayak dia. Terus muncul rasa gairah gitu, semangat. Pokoknya pengen kayak Mas Sony. Yakin gue bisa gitu. Iya. Terus mulai mikir yang kedua kan, gimana caranya? Nah, itu berarti udah mulai itu harapan. Masuk ke harapan. Tapi kalau yakinlah, pokoknya kalau di tangan Pak Prabowo pasti bagus. Pokoknya yakin aja. Kan saya nggak masuk di situ. Tapi itu hanya optimis ya. Hanya optimis. Termasuk yakin timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Ya, saya nggak punya kendali. Itu kita optimis. Kita optimis. Tapi kendali itu ada di PSSI, pemain, gitu ya, pemain dan sebagainya. Pelatih gitu. Yang terakhir tadi indikatornya adalah ya adanya semacam sense of agency namanya. Sense of agency itu artinya merasa bahwa aku layak untuk mendapatkan itu. Karena banyak orang yang merasa nggak layak ya. Oh, banyak banget. Merasa bahkan saya pernah loh di dalam kelas pelatihan. Saya tanya sama orang, what is your biggest dream? Oke. Dia juga bilang begini, saya tuh pengen kalau bisa ngontrak rumah sendiri Pak, nggak numpang terus sama mertua. Dream, tapi The biggest dream saya nanyanya. Iya, tapi cuma ngontrak. Terus saya tanya, kenapa nggak rumah sendiri gitu ya? Kenapa ngontrak Pak? Kenapa gini? Ini kan mimpi Bapak. Iya. Nggak bisa Mas, kok orang kayak saya kok bisa punya rumah. Artinya dia sudah mendiskount dirinya sendiri sebelum itu bahkan terjadi. Nah, itu yang disebut sense of agency. Maka kalau boleh disimpulkan bahwa hope itu sebenarnya ada 3 pilar. Ini menurut Richard Snyder ya, yang menemukan teori hope. Yang pertama adalah goal directed thinking. Orang yang punya harapan itu selalu melihatnya adalah orientasinya ke goalnya. Tidak melihat ke masa lalu, tapi yang dilihat adalah gue pengen capai apa. Yang kedua, yang namanya pathways thinking. Orang yang punya harapan itu selalu berpikir kreatif. Kalau ini gagal, cara apa lagi? Jadi nggak ada kata, gue udah coba semuanya. Nggak ada kata-kata, ini udah mentok. Selalu there's always a way if there is a will. Masya Allah. There is always the way. If there is a will. Iya, yang penting mau dulu nggak lo gitu. Di mana ada kemauan, situ ada jalan gitu ya. Iya, gitu. Jadi ada orang-orang yang ngerasa bahwa udah semua padahal sebenarnya eagerness lo aja yang kurang. Iya. Nah, yang ketiga adalah sense of agency tadi. Ya, perasaan layak. Ya, agency thinking atau merasa bahwa gue layak untuk ada di posisi itu. Iya. Ada orang yang bahkan ngelihat misalnya Mas Sony nih. Gue sih nggak mungkin kayak dia mah. Gue mah beda sama dia, beda level. Itu nggak ada self agency. Nggak ada agency dia. Iya. Dia nggak merasa dirinya layak kalau nanti dia dikasih Allah itu. Gitu. Iya. Ini menarik Mas. Saya tuh beberapa teori ini kan sempat saya baca juga di bukunya Mas Andra. Ini kalau kita kaitkan dalam doa kita gitu Mas ya. Kayak saya al-i'tiraf gitu. Mungkin kita mungkin nggak layak masuk surga karena merasa dosa kita banyak. Betul. Tapi begitu kita lihat rahmatnya Allah, semuanya jadi mungkin gitu. Dan kita punya jalan untuk beramal, mempersembahkan amal-amal terbaik. Betul. Supaya Allah merahmati kita. Betul. Gitu ya. Jadi harapan itu memang berdampak pada banyak hal. Makanya kalau dilihat dari 3 pilar tadi, tidak ada satupun yang itu bukan keputusan dia. Iya. Pertama, misalnya yang pilar pertama dulu kita breakdown. Iya. Yang goal directed. Ini pilihanmu. Kamu mau nanya sama Gusti Allah, kenapa ya Allah hidupku begini? Atau kamu mau melihat ke depan dan meyakini bahwa Allah akan menyiapkan satu hal yang baik untukku di masa depan. Iya. Yakin aja dulu gitu. Iya. Begitu meyakini itu, muncul ada semangat pengen menggapai kan. Iya. Yakin Allah punya rencana terbaik. Yakin. Kalau kamu udah berburuk sangka bahwa Allah kayaknya nggak sayang sama saya gitu, maka ngelihat sesuatu yang baik saja udah enggak. Iya. Ya sama kayak kita hidup sampai sekarang, kenapa saya masih mau hidup ya karena pengen menunggu surganya Allah kan. Iya. Berarti kan ada sesuatu yang harus saya yakini. Iya. Nah, yang kedua, pathways thinking itu membantu kita untuk daripada nyalain keadaan, berfokus untuk mencari cara. Iya. Nah, banyak orang bilangnya adalah ya habis dia begitu sih, dia habis gitu. Maka kalimat orang yang punya pathways thinking,
Kalau dia begitu, saya mesti gimana? Kalau dia begitu, saya mesti gini. Kembalikan terus kepada kendali diri terus. Ya, dan kalau kita kaitkan dengan yang tadi, Allah nggak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengupayakan apa-apa yang ada dalam dirinya. Sehingga ketika dia sudah mulai cari cara, kok tiba-tiba ngelihat apa? Dibuka jalan, dibuka jalan. Masalahnya dia udah terlalu banyak menyalahkan diri dan orang lain sehingga jalan nggak kelihatan. Bener. Yang ketiga nih, udah ketemu nih jalan. Aku pengen kayak Mas Sony. Nanti kayaknya mungkin jalurnya lewat sini. Iya. Terus kok nggak gerak? Kok nggak mulai? Kok nunda-nunda? Nggak layak gitu ya. Kayaknya nggak pantas deh. Kok nggak pantas deh? Itu yang ketiga gitu. Nah, ketika ketiganya lengkap, bergerak tuh orang. Iya. Masya Allah. Maka harapan itu bukan jaminan hasil ya. Iya. Harapan hanya memastikan orang tetap keep moving. Iya. Dan ketika jatuh bangkit, hanya itu. Dan memang bagian kita di situ kan, Mas. Memang itu. Hasil udah wilayahnya Allah. Iya, keren banget teman-teman. Makanya kehilangan harapan itu bahaya ya. Kita perlu ngejaga terus harapan itu tetap menyala dalam diri kita. Pertanyaannya Mas Andra, bagaimana caranya? Gimana nih Mas, langkah-langkah praktis nih yang mudah-mudahan dari obrolan kita banyak yang mungkin sempat hopeless begitu dengar tayangan ini Mas Andra. Saya semangat lagi. Gimana Mas? Kembali kepada inner game ini. Maka harus ada beberapa hal yang di switch di kepala. Paradigm shift gitu. Paradigm switch banget di kepala gitu. Seperti tadi contohnya ketika di bagian goal directed thinking. Latihan untuk selalu mengucapkan what do you really want? Apa sih yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Dibandingkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan ke masa lalu gitu. Kenapa ini terjadi? Kenapa dia begitu? Sehingga ketika terjadi sebuah situasi, misalnya nih hubungan suami istri nggak baik, banyak orang yang diributkan masalahnya, bukan memikirkan solusinya. Maka kalau orang sudah ya udah ini kayaknya hubungan nggak bagus nih. Aku mesti gimana? Itu akan memberdayakan. Tapi, jadi solution fokus tadi ya? Tapi kalau kenapa sih suamiku gini? Kenapa? Nggak akan ketemu jawabannya karena pertanyaannya kenapa terus gitu. Nanti kenapa sih orang lain hidupnya bagus, gua kena masalah terus gitu. Semakin dia bertanya sesuatu yang nggak ada jawabannya, semakin dia merasa powerless. Ini menarik Mas. Jadi ini kayak proses self coaching berarti ya? Jadi mengubah pertanyaan itu bisa mengubah cara kita berpikir, mengubah mindset gitu Mas. Makanya buku ini nanti bentuknya workbook. Bentuknya isian. Nanti maksudnya gimana? Nggak di dalam buku ini. Ini ya. Di desainnya itu bentuknya workbook. Jadi ada banyak isian-isian yang digunakan untuk ngisi sendiri. Masya Allah. Ini keren teman-teman ya. Jadi inner game berarti ya? Inner game. Mengubah pertanyaan. Makanya yang pertama tadi kalau di dalam goal. Goal directed. Latihan untuk selalu pertanyaannya berorientasi kepada solusi. Sederhananya begitu. Nah, bukan pada masalah. Bukan pada masalah. Makanya saya tuh kalau lagi nge-coaching orang 30 menit bahkan pertama itu sibuk mendengarkan orang ngomong tapi hanya kepada masalahnya aja. Terus dari semua omongan tuh saya tungguin dulu sampai dia selesai. Terus pertanyaan berikutnya, jadi masalahnya di mana? Ketika dia belum bisa mendefinisikan masalahnya di mana, ini orang masih playing victim, masih blaming, masih gini. Lu tadi itu masalahnya Mas, suami saya begini, itu kan masalahnya Mas. Nah, kalau dia bilang gitu, saya bilang gitu, bukan, itu realitanya. Itu faktanya. Betul kan itu yang terjadi? Terus masalahnya di mana? Nah, itu mulai ngehang orang. Jadi biasanya langkah pertama adalah pilar pertama harus beres dulu. Karena dikatakan masalah itu ketika sudah jelas gapnya antara realita dengan apa yang kita inginkan, gitu kan? Yang dibahas orang cuma realita. Yang ininya nggak disentuh. Maunya apa? Begitu udah ini clear, baru kelihatan tuh ya Mas ya? Gapnya baru kelihatan. Nah, ngajak orang switching dari sini ke sini aja. Kadang-kadang satu sesi coaching nggak selesai. Karena tadi terlalu banyak tadi tuh yang punya mental korban gitu. Sehingga what do you really want-nya aja. Jadi kamu maunya apa dari masalah ini? Bingung ya? Langsung kayak apa ya? Nah, latihan itu akan membuat orang jadi lebih berfokus daripada sibuk menyalahkan keadaan. Berfokus dulu ke depan maunya gimana. Minimal kita tahu dulu nih kita maunya apa gitu ya. Dalam keadaan apa istilahnya present state itu Mas ya, menuju desired state itu ya. Makanya tadi kalau ditanya apakah ini juga bisa mempengaruhi performance? Ada penelitian banyak meeting yang tidak. Ini konteks korporasi ya. Tidak efektif. Meeting yang tidak efektif karena sibuk hanya membahas realita tanpa ada yang kemudian mulai fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan di awal langsung kita pasang ini loh yang kita inginkan, itu lebih bahasanya lebih meetingnya lebih banyak solusi yang keluar. Nanti kalau orang-orang yang hanya membahas realita, masing-masing pasang tameng. Bener. Begitu udah mulai ditunjuk ke gua akan cari alasan kenapa ini begini karena departemen ini karena departemen. Dan itu meeting akhirnya jadi nggak efektif gara-gara hanya sibuk
siapa yang salah. Iya benar. Benar-benar nyari kambing hitam, betul. Kambing putih, kambing merah. Siap-siap. Jadi latihan tadi bertanya Mas ya, mengubah pertanyaan. Yes. Itu yang goal directed tadi ya. Itu yang goal directed. Pasti what do you really want gitu. Iya. Baru setelah itu kelihatan nanti. Berikutnya apa Mas? Nah, walaupun nanti kalau dalam realitinya bukan hanya kalimat itu perlu dipretelin lebih dalam, betul, tapi esensinya itu. Iya. Ketika dia sudah mampu, what do you really want? Nanti kalau mau detail coaching sama Mas Andra ya. Hubungi nomor di bawah ini. Ketika goal directed thinking udah dapat, maka di kepala dia kan berarti ada gambaran. Nah, di kepala dia sudah ada realita baru. Kalau tadi belum ada gambaran tuh. Belum ada. Di sini aja yang diomongin tuh ya. Bahkan sedang mencari kambing hitam tadi kan. Iya. Tapi begitu udah ada gambaran baru, biasanya akan muncul yang namanya willpower. Kepengen gue kayak gitu. Iya. Nanti biasanya kita kuatin dulu kenapa itu penting buat kamu. Dan kita pengen pastikan dulu dia dalam posisi bukan cuma ingin, tapi yakin. Kalau ingin nanti jadinya cuma angan-angan. Beda tuh ya. Tapi harus meyakini bahwa yang kamu inginkan tadi itu bisa dicapai. Begitu dia muncul yakin, muncul willpower, baru akan muncul way powernya. Terus pertanyaan berikutnya adalah apa yang bisa kamu lakukan yang paling possible, paling ekologis dalam kendali saat ini. Gitu. Masya Allah, sehingga nanti tidak, ya harusnya dia begitu dong. Iya. Nah kan jadi lagi lempar ke orang. Ya ujung-ujungnya solusinya maunya orang lain yang beresin. Iya. Apa yang bisa dalam kendali kamu yang paling possible, paling ekologis untuk kamu lakukan dalam situasi ini saat sekarang. Wah itu kadang-kadang orang langsung ngeheng tuh Mas. Iya. Gitu aja udah ngeheng. Iya. Walaupun cuma satu langkah gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Iya. Karena apa? Nggak rela. Masih belum rela untuk harusnya kan dia. Iya. Ya belum rilis ya. Belum rilis. Maka kalau kita misalnya sibuk menyalahkan keadaan, sibuk misalnya pandemi kemarin. Iya. Sebagian mengatakan ini gara-gara pandemi. Iya. Sebagian mengatakan dalam situasi pandemi ini apa yang masih bisa gue lakukan. Itu kan dia. Gitu. Makanya saya juga pernah dengar tuh Mas, ada satu kalimat kunci penting untuk bisa bertumbuh itu adalah lega dulu, lepas dulu ya, rela dulu tadi itu ya. Kalau bahasa ini saya tuh accept dulu. Realitanya diterima dulu, lo nggak bisa ubah itu. Fokus kepada apa yang bisa kamu lakukan yang itu dalam kendalimu saja. Masya Allah. Ini mahal banget ya teman-teman bahasan kita di video kali ini. Jadi tadi setelah kita tahu apa yang kita inginkan, lalu kita gali lagi, pastikan kita yakin bukan cuma ingin ya Mas. Betul. Karena kalau ingin itu cuma angan-angan nantinya wishful thinking. Dorongannya nggak kuat. Begitu ada distraksi dikit, keinginannya hilang. Iya. Tapi kalau yakin beda. Iya. Begitu udah yakin minimal dari wishful thinking naik ke optimis. Yes. Gitu Mas ya. Minimal itu. Minimal naik ke optimis. Itu di tahap kedua. Baru nanti setelah itu, oke, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Kalau yang bisa dilakukan udah dalam kendali dia, itu udah jadi harapan. Oke. Tapi kalau enggak ya kalau dia ngelakuin sih syukur, kalau enggak gitu. Nah, artinya masih menggantungkan kepada orang lain. Iya. Artinya kalau kita kasih leveling tadi tuh, naik itu dari wishful thinking, naik ke optimis, naik lagi menjadi harapan, menjadi hope. Betul. Menjadi langkah nyata. Betul. Masya Allah, keren banget teman-teman. Ini daging nih bahasan kita nih. Mahal nih ya. Masya Allah. Teman-teman nanti bisa dapetin buku Mas Andra di itu ya. Digital sekarang Mas ya? Sekarang digital ya. Karena lebih banyak dan orang lebih nggak tahu ya. Lebih nyaman mungkin hari ini. Bawanya pakai tab di jalan itu dibandingkan buku yang tebel. Iya. Oke, Mas Andra, terakhir nih. Sekarang lagi concern apa nih Mas? Ya selain corporate, mungkin ada layanan-layanan yang Mas Andra punya yang bisa disampaikan kepada teman-teman. Barangkali juga ada perusahaan yang juga nonton video kita. Iya. Masih sama sebenarnya. Ya? Jadi memang fokusnya adalah memberdayakan korporasi, dalam hal ini adalah talent-talentnya dalam bentuk training, coaching, mentoring, facilitating gitu. Ada tantangan apa sih Mas hari ini tuh? Kan sering dengar tuh istilah tentang Gen Z dan lain sebagainya. Gimana, ada cerita apa Mas? Yang pertama tantangannya adalah tuntutan perubahan yang cepat. Jadi banyak organisasi ini sekarang ini dipaksa dalam tanda kutip untuk bisa mengikuti dinamika global, untuk bisa mengikuti dan tetap relevan dengan tuntutan customer yang sudah berubah, dan itu dituntut cepat. Nah tantangannya biasanya memang ada hubungannya dengan SDM yang kurang mampu untuk bisa ngikuti irama cepat itu. Cepat banget sih. Sehingga baik misalnya kebutuhan digitalisasi, kebutuhan untuk bisa melakukan transformasi bisnisnya, kebutuhan untuk bisa tetap relevan dengan kebutuhan customer masa kini, itu membutuhkan semua proses di dalam berubah. Nah perubahan itu selalu harus diawali dengan kesiapan orangnya untuk mau berubah. Nah, tantangannya pasti balik lagi ujungnya ke situ lagi. Inner game lagi, outer game-nya. Karena kalau cuma sekedar masalah tantangan teknologinya, produk, servicesnya, itu kayak ngikutin kalau people-nya udah siap. Betul.
Tapi kalau people-nya sendiri masih resisten, people-nya sendiri masih tadi playing victim dan segala macam, ya apapun yang mau kita ciptakan nggak akan berhasil. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat Mas Andra nih ya. Amin. Karena aktivitasnya itu tadi memberdayakan people ya Mas ya. Menyiapkan people itu punya mental, punya kondisi batin yang luar biasa tangguh. Mas Andra, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, sudah meluangkan waktu ini di tengah kesibukannya. Mudah-mudahan bahasan kita tentang Design Your Hope ini teman-teman ada manfaatnya. Dan nanti kita kasih link ya di deskripsi kalau mau dapetin buku digitalnya Mas Andra. Teman-teman sekalian, insya Allah kita ketemu di episode yang lain bersama guest speaker yang lain. Tetap di Inner Game Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.